Oke, kita kembali lagi. Jadi tadi sudah banyak sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan kampus. Nah, tadi Mbak Putri sudah ngasih clue ya, manusia asa. Manusia asa ini apa sih? Manusia asa itu suatu platform yang concernnya di penyuaraan kesadaran kesehatan mental di Indonesia. Karena kan emang kesadaran kesehatan mental ini sangat kurang. Karena masih banyak orang yang beranggapan bias paradigma bahwasanya ketika orang mengalami gangguan mental itu disalahartikan, entah itu karena hal goib atau apa. Oleh karena itu makanya arah gerak kita berlatar belakang dari situ. Tapi kalau aslinya gitu goib sama psikologi ada hubungannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dasar psikologi itu filsafat. Oke. Dasar psikologi itu filsafat ya? Filsafat. Bukan kebatinan. Bukan. Tapi kadang filsuf itu batin. Oke, manusia asa lebih concern ke pendampingan ya. Iya. Oke, berapa orang yang terjun di situ? Ada 4 orang dari psikologi UNSA semester 3 semua. Dan dari Semester 3 satu kelas berarti ya? Enggak, beda kelas. Satu angkatan? Iya. Oke, 4 orang. Iya. Kemudian itu awalnya gimana sih? Awalnya itu mulai terbentuk idenya waktu Agustus. Agustus itu ada 2 anak yang mereka itu sebenarnya udah pengen membuat suatu platform, tapi arahnya sebenarnya cuma ke platform bisnis. Terus waktu itu aku diajak dan kita collab ide-ide kita, barulah terbentuk manusia asa. Oke, berarti ada pressure dari COVID ya kira-kira Iya. gitu ya? Jadi dengan adanya pandemi ini mempercepat terbentuknya itu. Iya, saat itu emang ada temanku, itu kan 3 cewek 1 cowok. Yang cowok itu dia pernah curhat ke aku kalau resah banyak karena COVID ini dia nggak banyak kegiatan edukasi gitu. Aku sendiri juga bilang ke dia, iya sama aku juga nggak malah bingung sendiri karena nggak ada kegiatan gitu. Terus ya dari situ tadi juga. Oke, jadi hikmah di balik COVID ini ada beberapa percepatan pergerakan ya. Iya. Oke, kalau Mas Jack ada 1000 guru, nah Iya. 1000 guru ini gurunya harus 1000 atau gimana? Mungkin ya nyampe 1000. Jadi 1000 guru itu komunitas sosial yang menyasar pendidikan di pedalaman. Nah, khususnya di Surabaya, 1000 guru regional Surabaya itu cover daerah Jawa Timur. Nah, jadi kami isinya orang-orang ada mahasiswa, ada orang-orang yang sudah kerja juga, orang-orang profesional untuk sebuah tim. Kemudian nanti kita juga rekrutmen orang-orang di luar tim untuk ke daerah di desa. Nah, jadi formatnya itu namanya traveling and teaching. Jadi mengajar dan jalan-jalan. Jalan-jalan dulu baru mengajar. Kebalik. Oke. Mengajar dulu baru jalan-jalan. Oke, kalau manusia asa tadi mendampingkan masalah depresi dan sebagainya. Kira-kira kalau mau didampingi, kalau mau curhat, caranya gimana? Langsung itu sih Mas, kalau teknisnya langsung DM. Kita kan alhamdulillah juga banyak yang percaya, malah sampai ada yang curhat itu dia saking depresinya mau bunuh diri. Kan karena kita kan sendiri, kenapa kita hanya pilih curhat? Karena itu kalau misalkan konseling yang tadi dibilang Masnya, kalau konseling itu bukan wewenang kita. Kalau konseling itu kan harus psikolog yang emang pendidikannya itu udah S2, karena kita kan baru itu ya S1 dan masih semester muda juga kan. Nah saat itu kalau misalkan ada orang curhat, kita itu awalnya kasih disclaimer dulu kalau misalkan di sini kita itu nggak ngasih solusi, kita cuma jadi wadah untuk kalian berkeluh kesah, karena kan nggak semua orang itu punya teman yang dipercaya untuk curhat. Nah kita ada hadir di situ buat teman-teman yang emang dia itu banyak masalah tapi dia nggak ada teman yang bisa dipercaya untuk cerita masalah-masalahnya gitu. Jadi platformnya sementara ini baru di IG. Iya. Oke, jadi bisa di DM @manusiaasa.id. Nanti diedit ya. Oke, dari di @manusiaasa nanti teman-teman bisa DM pakai clue apa? Curhat dong kayak Mama Dede. Teman curhat. Teman curhat. Oke,
Oke, itu langsung nanti di follow up WA atau gimana? Iya, nanti kita tanya dulu apakah kalau misalkan kadang kan apa ya, nggak semua orang itu bisa terbuka, kadang juga ada yang pakai akun fake kan. Nah itu kita tanya ke kliennya apakah dia mau lanjut di WA atau hanya di sini saja. Selama perjalanannya ini curhatan apa yang paling umum? Paling umum biasanya merasa depresi sih mas, malah ada yang nggak umum itu dia itu udah datang ke psikolog, malah sampai ke psikiater, udah dapet obat, malah dia itu bilang semakin aku minum obat ini kok aku malah merasa semakin depresi. Nah kan kita sebagai mahasiswa yang masih muda itu kadang juga kebingungan kan ini bagaimana, karena kan emang tujuan kita itu hanya mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Kalau misalkan yang umum sih biasanya masalah-masalah keluarga sih. Masalah keluarga itu yang paling umum ya. Kalau Mas ya, selama di Seribu Guru ini paling jauh kemana? Paling jauh ke Banyuwangi dong tentunya. Paling di ujung itu kita kesana tahun 2018 dan waktu itu travelingnya di Bali. Oke, Di nyebrang ya? ya, jadi waktu itu di Pulau Menjangan, traveling di sana untuk snorkeling di daerah Bali paling jauh. Mungkin juga termasuk paling jauh juga kita ke Pulau Gili Genting, Sumeneb. Sumeneb, tapi masih pakai kapal lagi? Pakai kapal lagi nyebrang 1 jam dari Pulau Madura. Jadi Sumeneb kan paling ujung timur ya. Ya, mau ke Kangean. Ada Pulau Gili Genting. Nah, situ itu juga termasuk sebelum Kangean berarti? Sebelum Kangean. Itu di kepulauan itu ada berapa desa atau cuma 1 dukuhan aja? Di pulau itu cukup besar sebenarnya pulaunya, ada 4 desa. Di situ ada 6 SD. Kita sudah datang 2 SD dan rencana kita selanjutnya untuk, karena ini vakum ya Mas Seribu Guru karena sekolah juga tutup. Baru kali ini sekolah tutup. Terus kita mau aktivasi lagi kegiatan kita dimulai dari sana. Karena secara keamanan, secara kenyamanan di pulau lebih aman. Dan di sana cukup memprihatinkan kondisinya dibandingkan mungkin sekolah-sekolah yang bisa diakses oleh sinyal atau oleh fasilitas-fasilitas pendukung seperti di Jawa. Kalau di pulau jangan harap sinyal ada juga atau HP punya. Gitu. Jadi ya selama ini ketika kemarin ke sana survei, kita tanya guru-guru gimana adaptasi ketika pandemi. Jadi guru-guru itu membuat kelas-kelas seperti les-lesan. Jadi datang ke rumah berkelompok, ke rumah anaknya. Jadi visiting ya. Visiting ke rumah anak gitu ya, dipusat-pusatkan. Di situ berkelompok anaknya, kelas 1 mungkin di rumahnya siapa, untuk berapa orang. Nah dari situ sudah berjalan sejak Agustus sampai bulan Oktober. Nah sekarang sudah mulai masuk lagi karena kondisinya sudah zona hijau di sana. Jadi 3 hari masuk, dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu masuk. Selain itu di rumah. Jadi mereka nggak tersentuh sama sekali pembelajaran online ya? Hampir tidak. Pembelajaran jarak jauh PJJ ini nggak sampai sana ya? Hanya informasinya saja, tapi secara pelaksanaan karena di pulau ya, anak-anak juga nggak akan kemana-mana. Jadi mau kemana gitu ya, apalagi kondisi pandemi yang mungkin orang terisolasi, jadi ya sangat minim sekali ketika ada penyebaran COVID juga. Jadi anak-anak juga tidak ada pilihan lain selain memang belajar di rumah secara langsung bersama guru. Oke, terus ini Mas, kalau Seribu Guru ini biasanya kalau volunteer pengajarnya ini kan dari beberapa kota. Ya. Itu kira-kira tindakan atau preventif dari teman-teman Seribu Guru seperti apa? Ketika dalam kondisi seperti ini ya,
kami hanya membatasi dari volunteer dalam kota sementara. Dalam kota tujuan atau Dalam kota Surabaya. Surabaya. Ya, jadi dalam kota Surabaya, Surabaya dan sekitarnya yang dibuktikan dengan surat sehat. Jadi mungkin kalau pakai rapid cukup valuable ya, valuable money. Jadi kita cukup pakai surat sehat dengan dibuktikan mungkin secara fisik tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada obat apa-apa seperti itu. Tapi itu kalau sebelumnya sebelum pandemi kita volunteernya dari macam-macam daerah mas. Nah, bukan hanya dari Surabaya atau Jawa Timur, tapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa. Luar negeri pernah nggak? Luar negeri pernah dulu. Pernah ya. Jadi ada mahasiswa exchange, dulu exchange di UNER, anak mahasiswa Polandia kalau tidak salah perempuan, ada temennya juga, ada teman dari tim kita yang kenal sama mereka dan mereka kepo atau pengen tahu kegiatan kalau di Indonesia itu kayak gimana sih di daerahnya. Waktu itu diajaklah mereka ke Magetan, ya Magetan. Nah, sehingga pernah ada orang asing kegiatan kita. Volunteer asing. Iya, volunteer asing. Kalau manusia asing kegiatan terdekat apa kira-kira? Baru selesai kemarin sih mas, buat event pertama kali Perdana itu webinar nasional. Dan alhamdulillah pesertanya lumayan banyak juga, baru pertama kali. Berapa orang? Total pesertanya itu 1.400. 1000 ya. Itu temanya apa itu? Temanya tentang toxic family. Toxic family. Oke. Kenapa mengambil tema ini kira-kira? Karena bertepatan dengan Hari Anak sedunia. Oke. Terus di situ diskusi banyaknya tentang keluarga atau menghadirkan keluarga yang broken home atau seperti apa? Ya, jadi karena toxic family itu kan pembahasannya luas ya mas ya. Tapi kita fokusnya ke anaknya. Bagaimana cara anak yang ketika dia itu berada dalam toxic family dia bisa keluar, tapi keluarnya ini bukan meninggalkan keluarganya, melainkan keluar dari masalahnya. Terus solusi-solusi menghadapi toxic family itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ini kan nggak sebenarnya. Kira-kira solusi dari toxic family ini kalau fokus di anaknya ya, bagaimana cara kita memang tidak bisa memilih siapa orang tua kita kan seperti itu lah. Kira-kira caranya seperti apa? Yang bisa aku ambil keputusan saat kamu berada di toxic family, contohnya saat si orang tuamu itu memberikan suatu sosialisasi yang otoriter. Nah itu kamu boleh untuk menolak, tapi menolaknya itu bukan menolak apa yang diajarkan, melainkan kamu punya pendirian sendiri, asalkan kamu jangan sampai jadi anak yang durhaka gitu. Asertif ya? Iya. Jadi ultimatum durhaka itu masih berlaku. Ada batasan. Kemudian dengan adanya COVID ini kita mau tidak mau kan beradaptasi dengan kebiasaan baru, kemudian pola-pola baru. Nah kira-kira dari masjid sendiri yang biasanya volunteer itu kan ada kopdar, ada apa dan sebagainya, untuk menjaga pola hubungan yang solid di tengah pandemi seperti apa? Selama ini upaya kami untuk tetap bisa keep kontak gitu ya, paling umum pakai Google Meet gitu ya, ketemuan ngobrol-ngobrol macam-macam lah ya, update kabar gitu ya, karena teman-teman beberapa juga ada yang stay di Jakarta karena masih kuliah, rumahnya di Jakarta jadi stay di sana. Ada yang beberapa sudah selesai studinya masa pandemi ini, jadi harus kembali ke asalnya di Balikpapan, di Banjarmasin. Ada yang dari Bekasi, jadi ya jauh semua. Jadi beberapa teman yang sudah cabut purna kalau kita nyebutnya gitu. Nah itu kita komunikasi pakai Google. Kalau secara ketemuan yang dulu intensitasnya hampir seminggu 3 kali, 2 kali hanya untuk jajan. Kalau di Surabaya ada Kodam ya, hanya untuk jajan pasar malam. Walaupun nggak hanya bahas tentang Seribu Guru, tapi juga kita juga berteman secara individual karena paling percaya bahwa ada 4 nilai sih di Seribu Guru Surabaya. Yang pertama itu ada trust.
Jadi ketika kita ngomongin komunitas atau voluntary, nilai yang harus ada terlebih dahulu adalah kepercayaan. Karena bagaimanapun komunitas itu tidak dibayar, non profit, sehingga kita berjalan bersama-sama karena atas dasar kita percaya bahwa visi kita sama, visi kita untuk sesuatu kebaikan bersama. Oke, itu. Yang kedua ada empati. Yang kedua ada empati. Ya, karena ketika kita melihat kondisi yang paling mungkin timpang ya antara kita biasanya hidup di Surabaya yang segalanya ada secara fasilitas, sarana dan prasarana, kita main ke daerah ya, walaupun mungkin daerah wisatanya yang rame ya, atau wisatanya populer seperti Bromo atau Kawah Ijen, terus pantai-pantai di Pacitan atau wilayah di Madura yang mungkin tempat-tempat yang wisata populer, nyatanya tidak sebanding dengan kehidupan aslinya, terutama di bidang pendidikan bagi anak-anak warga di sekitar situ. Nah, waktu itu kenapa harus ada empati? Nah, kami ingin semua orang bisa merasakan bahwa hidup tidak hanya selesai di apa yang kamu punya ya, atau pencapaian secara pribadi, tapi juga mungkin rata-rata volunteer kami dari kota atau orang-orang urban yang hampir nggak punya desa, jadi nggak pernah ngerti gambaran sebenarnya orang-orang lokal, masyarakat yang masih menganut adat itu bagaimana, itu lebih tahu. Nah, dari situ mereka bisa menilai bahwa value hidup atau kita orang psikologi itu happiness atau kebahagiaan itu tidak ditentukan pada pencapaian yang bersifat material, tapi juga bisa melalui hal-hal yang kita lihat ketika kita interaksi dengan orang lain. Gitu. Terus yang ketiga ada teamwork. Nah, yang pasti ya di semua organisasi, dan yang terakhir ada inovasi, inovatif. Gitu. Oke, kalau teman-teman manusia asal, ini sekarang lagi berjauhan atau gimana? Iya, ada yang di Mojokerto, Sidoarjo sama Kalimantan. Yang Kalimantan juga pulang ini. Iya, di rumah. Kalau dari teman-teman Manusiasa kan emang ini platform baru yang saya malah satu tim ini itu aku sendiri yang beda kelas, jadi kedekatan emosionalnya waktu itu sangat minim. Terus seiring berjalannya waktu kita sering melakukan komunikasi. Sebenarnya kalau menurutku kunci utama dari suatu solidaritas kan emang komunikasi, tapi selain komunikasi itu kemauannya dulu. Apakah kamu mau? Karena kan walaupun komunikasi kuncinya, tapi kalau misalkan dari diri kita itu nggak mau, itu kan pasti sulit juga. Jadi kita komunikasi rutin itu, rapat rutinnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali masih menyampaikan? Iya. Pakai platform apa? Kalau kita sering pakai platform WA sih, karena emang kan baru berempat ya? Iya. Oke. Selain itu biasanya per minggu ada bahasan-bahasan program kerja atau hanya ingin menjaga hubungan atau seperti apa? Ya biasanya evaluasi sih mas, evaluasi entah itu konten ataupun evaluasi kinerja dari masing-masing anak. Untuk kedepannya Manusia Asa ini jadi platform yang memang dalam tanda kutip volunteer, atau memang nantinya ada keinginan untuk juga jadi bisnis ya, seperti itu Pak? Itu sebenarnya itu ya mas ya. Arahnya emang ke situ juga, karena awalnya itu kita itu kan bukan online, awalnya itu emang pengen curhat. Misalkan salah satu programnya curhatnya itu secara offline, karena kan itu lebih apa ya, lebih lega gitu loh kalau misalkan tatap muka kan. Kalau misalkan planning jangka panjang ini sebenarnya kita kan di sini kan tujuannya untuk menyuarakan kesadaran mentalnya itu kita punya inovasi sebenarnya itu. Dipakai penyebarannya itu biar lebih luas. Kita mau buat baju yang bajunya itu bertuliskan quotes-quotes yang ketika orang itu membaca dia itu bisa sadar, dia bisa lebih happy dengan itu, karena kan emang salah satu bentuk proses kesehatan mental itu kan saat kita bisa
mempositifkan pikiran kita. Nah itu salah satu bentuk penyebaran. Kalau misalkan dari baju itu kan banyak orang yang membaca gitu mas, dan itu arahnya ke situ sih.